Welcome to my channel. Salam sehat teman-teman semua. Di edisi kali ini kita akan bahas yang lagi ramai, yaitu tanda tanya yang beredar di mana-mana. Jadi ada tsunami tanda tanya di beberapa platform sosial media dari para pemain Liga 1, Liga kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Dan banyak kesimpang siuran, banyak asumsi, persepsi dari masyarakat terbelah, akhirnya menimbulkan debat tebal. Ada yang mempertanyakan ini, bahkan ada yang nggak tahu ini sebenarnya apa sih. Kemudian ada yang tahu setengah-setengah, tapi kemudian beropini dan akhirnya terjadi silang pendapat. Nah, di kesempatan kali ini gue ingin coba memberikan sejelas-jelasnya duduk masalah perkara dari tanda tanya ini. Jadi gue seperti mencoba untuk memberikan jawaban dari pertanyaan yang ada di beberapa pemain Liga 1 lah. Gue nggak usah sebutin namanya, walaupun juga ada juga yang tidak setuju dengan kampanye tersebut. Salah satunya itu kalau gue nggak salah Diego Michel ya. Yang jelas seperti yang gue bilang tadi, dari beberapa sumber A1 yang gue hubungi, jadi gue dapat informasi dan akhirnya mendapatkan satu gambaran utuh dari persoalan ataupun katakanlah isu yang beredar belakangan ini. Jadi gini teman-teman ya, sebenarnya kampanye tanda tanya ini, atau mungkin lebih tepatnya protes dalam bentuk tanda tanya ini, sebenarnya berawal dari regulasi yang dikeluarkan oleh PT LIB, yaitu memperbolehkan tim Liga 1 musim depan itu menggunakan 8 pemain asing yang terdiri dari 6 negara non Asia dan 2 dari Asia. Jadi total 8 pemain asing. 6 itu berarti boleh Asia, boleh Afrika, boleh Amerika Latin atau Eropa, terserah warga negara manapun, intinya itu ya. 2 lagi itu boleh asing tapi harus Asia. Jadi apakah itu Jepang, Korea Selatan, kemudian Filipina, Thailand dan sebagainya. Nah, kemudian memang banyak, kalau kita hanya dengar sepotong, banyak yang beropini atau berpendapat, wah ini gimana nih, katanya mau memperbaiki Liga 1, katanya mau memberikan kesempatan lebih banyak pemain warga negara Indonesia untuk tampil di kompetisi reguler, kok malah menambah kuota asing. Nah, kalau kita hanya dengar sepotong, memang opini yang terbentuk jadinya seperti itu. Tapi kemudian setelah gua mencoba untuk mengumpulkan informasi-informasi, ternyata tidak sesederhana itu. Jadi dalam beberapa kesempatan ketika kita berdiskusi, pahamilah dasar regulasinya. Seperti kita mau membahas sebuah handphone, itu kita baca dulu ke manual booknya supaya kita nggak salah. Oh, ini handphone kok nggak nyala, kenapa? Rusak kali, baru baca dulu. Baru kita tahu, oh ternyata harus dibuka dulu chargernya, harus di charger dulu, kemudian dipencet tombol ini dan seterusnya begitu. Jadi gini, pertama yang mesti kita pahami, yang mengeluarkan regulasi itu adalah PT LIB sebagai operator Liga Indonesia, khususnya Liga 1 ya, karena Liga 2 kalau nggak salah beda lagi operatornya, yang ditunjuk oleh PSSI. Tapi kemudian dalam pengelolaannya itu adalah berdasarkan dari anggota-anggotanya yang terdiri dari tentunya klub Liga 1 itu sendiri. Jadi ini seperti kolegial kalau nggak salah ya istilahnya itu. Jadi apa yang diputuskan oleh Liga 1 itu sebenarnya juga hasil dari rembukan dari klub-klub yang ada di dalamnya gitu. Intinya regulasi 6+2 itu memang yang menginginkan adalah klub-klub. Jadi bukan PSSI secara langsung. Kenapa klub-klub ini meminta regulator dalam hal ini Liga 1 itu untuk menambah komposisi pemain asing? Karena, nah ini yang perlu kita ketahui nih teman-teman, ini adalah intisari atau kalau di stand up comedy itu punchline-nya dari semua permasalahan ini. Harga pemain nasional kita atau harga pemain lokal ini kita, itu harganya luar biasa mahal. Apalagi belakangan ini kita tahu vibes pemain nasional terutama yang masuk ke timnas itu, wah valuasinya luar biasa tinggi. Sebagai perbandingan begini, Taisei Marukawa waktu dia datang pertama kali ke Indonesia main di Persebaya Surabaya, itu gajinya setahun itu hanya sekitar 500 juta. Ya, tidak sampai 1 miliar lah gitu. Tapi setelah kemudian dia ke PSIS Semarang, itu gajinya melonjak berkali-kali lipat. Konon kabarnya 3,5 M. Jadi
kalinya 6 sampai 7 kali lipat. Jadi tervaluasi secara luar biasa. Makanya pemain asing di Indonesia itu kalau kalian perhatikan itu berubah-ubah terus. Ya, hari ini ada si Wilson Junior, besok nanti ada si siapa Da Silva, ganti-ganti terus. Kenapa? Karena tahun pertama para pemain asing itu datang ke Indonesia, itu biasanya gajinya murah. Nah, tapi setelah dia nengok ke kiri, nengok ke kanan, ternyata di sini gajinya tinggi-tinggi. Ya ibaratnya lu datang ke sini, pemain inti gajinya 500 juta setahun. Lu lihat pemain nasional biasa-biasa aja gajinya 1 miliar. Tentu tahun berikutnya dia akan minta jatah lebih banyak dong dari yang sebelumnya atau minimal sama gitu. Jadi kembali lagi soal ke 6+2. Jadi akhirnya klub-klub mengeluh. Wah gila, kalau saya beli pemain tim nasional 1,5 M, nggak bisa kurang. Sekarang pemain Indonesia itu, apalagi kalau udah masuk timnas, itu nggak ada yang di bawah 1 M semusim. Nah sementara pemain asing itu masih dapat 500 juta, 600 juta, 700 juta setahun. Yang tapi tahun pertama ya, itu yang gue bilang, setelah tahun kedua, setelah dia tahu dia berkontribusi dan ternyata rekan timnya itu gajinya 2-3 kali lipat sama dia, akhirnya dia minta kontrak tinggi. Makanya akhirnya biasanya pemain asing itu 1-2 tahun pindah biasanya ya, kecuali dia mau harganya tidak terlalu tinggi. Nah, gue kasih contoh ya, Yakob Sayuri, Yance Sayuri itu ditawar sama Biak, konon ya menurut informasi yang gue dapat, dan ini ada 2 informasi lah, dari PSSI dan dari LIB, gue gak usah sebut nama. Itu 4 miliar atau bahkan sampai 5 mentok. Biak udah gak kuat lagi, akhirnya nyerah ya. Makanya akhirnya dia direkrut oleh, kalau nggak salah, Maluku United ya, dengan harga 8 miliar. Ya ini sekali lagi informasi A1, bisa benar bisa enggak, tapi ini gue dengar langsung informasinya dari yang bersangkutan, dari sumbernya gitu ya. Kalau dia salah gue nggak tahu, tapi memang intinya adalah para pemain lokal ini harganya sudah tidak masuk akal. Nah pertanyaannya, sejak kapan sih fenomena ini terjadi? Fenomena ini terjadi adalah ketika ada 3 tim promosi, yaitu Rans yang dikomandoi oleh selebritis Raffi Ahmad, kemudian Dewa United dan juga Persis Solo. Nah 3 tim ini ketika dia promosi 2 musim lalu itu beli pemain jor-joran. Ya kasarnya ini pemain harga 500 juta di pasaran, kemudian dia datang nih, saya bayar 1,5 M. Ya tentu semua pemain ya ngambil kesempatan itu, tidak salah juga, karena itu adalah mekanisme market ya. Siapa yang lebih tinggi harganya, ya itu akan disambut oleh para pemain. Nah tapi kan itu tidak sehat, itu sebenarnya tidak normal. Gue tidak mau sampai jauh untuk membreakdown kenapa itu tidak normal, tapi intinya harganya memang tidak wajar, sehingga klub-klub lain yang harus menghitung setiap rupiah yang dikeluarkan untuk apa, mereka harus memastikan ini worth it, akhirnya mereka menggap-menggap. Makanya hanya beberapa klub yang relatif sehat, karena dia selalu mengandalkan pemain muda. Salah satunya itu PSIS Semarang. Dia lebih memilih untuk mendorong para pemain muda, bahkan dengan kontrak gak hanya setahun ya, hanya langsung kontrak 3 tahun dengan misalnya per bulan 15 juta sampai 20 juta. Jadi kalaupun suatu saat dia permainannya meningkat, ya valuasinya naik, tapi gajinya ya masih terkontrol lah gitu. Nah sementara klub-klub lain yang memang hanya setahun ya, mungkin seperti Persija, bahkan juga Bali United, ini lumayan megap-megap. Makanya laporan keuangan terakhir dari Bali United yang dirilis, karena mereka IPO kan, jadi mereka harus melaporkan ke publik laporan keuangan mereka, itu intinya anjlok drastis lah, tidak sebaik musim lalu. Kenapa? Karena tadi itu ada valuasi harga pemain yang luar biasa, tidak masuk akal. Nah jadi itulah awal semua sebab musabab kenapa akhirnya klub, ya udah klub juga punya kepentingan bahwa klub ini harus berjalan dengan baik, bisa sukses, bahkan paling nggak tidak terdegradasi. Gue tidak mau take a side, membela siapapun, karena ini adalah situasi yang kompleks. Jadi ada aksi reaksi, ada harga pemain yang inflasi ya, pemain nasional terutama, kemudian klub juga punya kebutuhan untuk menyelamatkan klubnya. Ya kan itu kan juga klub adalah mesin pencetak pemain juga kan. Ya kalau nggak ada klub mereka bangkrut, kita ngambil pemain dari mana? Apakah semua pemain naturalisasi? Kan nggak mungkin juga. Nah jadi tidak sesimpel yang kita dengar ya. Karena hari begini itu kita netizen itu kadang-kadang dapat berita sepenggal, langsung kita berkesimpulan. Ya seperti security yang memukul anjing kemarin di sebuah mall,
kita langsung menuding dia wah penyiksa binatang. Tapi kita tidak tahu rentetan peristiwanya. Ternyata anjing itu ya katakanlah ditegur ya, memang agak sedikit kasar ya. Tapi karena memang dia mau menggigit kucingnya. Ya, gue bukan mau membela benar atau salah, tapi kadang-kadang kita sering sekali sekarang ngelihat video hanya sepenggal atau berita sepenggal, terus langsung wah ini nggak benar ini atau ini benar gitu. Nah itu makanya gue sebagai ya punya darah jurnalistik juga. Nah gue melakukan cover board story, check and recheck, dan ternyata seperti itu situasinya. Nah sekarang gue kembalikan ke kalian. Ya sekali lagi kita bukan mau, kita memang harus cari salahnya di mana. Gue nggak setuju dengan adik Giom, kita jangan saling menyalahkan. Oh bukan, kita harus cari tahu masalahnya di mana, salahnya di mana, dan kemudian kalau bisa kita membantu untuk memberikan opini atau solusinya. Nah, gue mau bertanya sama kalian, apa pendapat kalian terhadap kampanye tanda tanya ini? Ya, apakah kalian punya pandangan yang berbeda dari gue, punya informasi yang berbeda dari gue, dan apa menurut kalian yang solusi yang terbaik dari kalian? Sedikit sebelum gue tutup, sebenarnya gue sempat berbicara dengan narasumber gue ini soal apa nggak mungkin dibikin semacam salary cap. Ya ini adalah salah satu menurut gue metode yang paling baik saat ini untuk menekan cash flow klub yang paling efektif, dan sudah diterapkan di NBA sejak lama dan berhasil. Itu mengapa di NBA kita lihat juaranya silih berganti tiap tahun. Bahkan mereka juga menerapkan yang namanya subsidi silang ketika draft pick. Jadi ketika mereka ingin merekrut pemain baru dari NBA, dari university atau dari NCAA, mereka itu disubsidi silang. Klub yang atau klub tim atau musim lalu yang posisinya paling bawah, dia duluan boleh milih. Jadi ada kesempatan dia akan dapat pemain muda yang bagus potensinya dari tim yang paling bawah. Jadi ada kesempatan dia akan bisa nanti lebih baik musim depan. Jangan dibiarkan seperti pasar bebas, kapitalis. Ya udah pasti kayak sekarang ya, tim yang paling atas dengan punya duit, punya reputasi, nawar pemain yang sama, ditawar dengan klub yang papan bawah, ya pasti pemain ini pasti yang mau papan atas, even dengan gaji yang rendah sekalipun. Nah, jadi salary cap ini menurut yang bersangkutan ini sudah sempat dibicarakan, tapi memang tidak semudah yang kita pikirkan. Pertama masalah teknis, kedua masalah apakah klub-klub yang tadi punya duit yang tidak terbatas itu seperti Persis Solo, Rans, dan Dewa United mau menerima ini. Nah, itu tantangannya. Nah, sekali lagi buat kalian, mungkin kalian punya saran, punya ide, punya masukan, yuk kita share bareng-bareng di bawah. Siapa tahu ada yang bagus, siapa tahu juga didengarkan oleh stakeholder sepak bola Indonesia dan bisa membantu klub-klub dari Liga 1 kita berkembang, tetap hidup, dan bisa menyumbangkan tentunya buat tim nasional kita yang 2 hari lagi akan menghadapi Filipina di partai terakhir grup F Piala Dunia, kualifikasi Piala Dunia 2026. Terima kasih dan selalu salam dari Bung Harpa untuk kalian. Sehat senantiasa.